Halo guys, selamat datang di channel YouTube Wibangun. Kali ini saya akan menjelaskan peralatan apa aja sih yang dipakai dalam proses konstruksi untuk membangun sebuah bangunan. Oke, yang pertama, konstruksi bangunan itu adalah proses yang kompleks dan membutuhkan berbagai peralatan untuk memastikan pekerjaan berlangsung dengan efisien, aman, dan tepat waktu. Setiap tahap pembangunan, mulai dari fondasi hingga finishing, memerlukan alat yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Berikut ini adalah berbagai peralatan yang umum digunakan dalam proyek pembangunan sebuah bangunan. Nah, yang pertama kita mulai dari pekerjaan tanah dan fondasi dulu ya guys, karena itu adalah merupakan tahap awal yang sangat penting dalam setiap proyek pembangunan atau proses konstruksi. Kualitas dari pekerjaan ini akan menentukan kekuatan dan stabilitas bangunan. Untuk memastikan hasil yang optimal, penggunaan peralatan yang tepat menjadi faktor kunci. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang sering digunakan dalam pekerjaan tanah dan fondasi. Yang pertama ada ekskavator. Ekskavator ini adalah alat berat yang sering digunakan dalam pekerjaan tanah dan fondasi, guys. Jadi ekskavator ini berfungsi untuk menggali, memindahkan tanah, dan memuat material ke dalam truk atau area lain. Ekskavator modern dilengkapi dengan lengan panjang dan braket yang bisa digerakkan secara fleksibel, sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan presisi. Fungsi utama dari ekskavator ini adalah yang pertama menggali lubang fondasi, dan yang kedua memindahkan material tanah, kerikil, dan pasir. Yang ketiga, membantu dalam pekerjaan penggalian untuk instalasi pipa atau saluran. Nah, yang kedua ada bulldozer. Bulldozer ini adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan dan memindahkan material di permukaan tanah. Dengan blade besar di bagian depan, bulldozer mampu mendorong material dalam jumlah besar, menjadikannya ideal untuk pekerjaan persiapan lahan sebelum fondasi diletakkan. Fungsi utama dari bulldozer ini adalah meratakan permukaan tanah, dan yang kedua menggali tanah dengan kedalaman yang dangkal. Yang ketiga memindahkan material berat seperti batu dan puing. Yang ketiga adalah backhoe loader. Backhoe loader ini adalah alat yang sering digunakan dalam proyek kecil hingga menengah. Alat ini memiliki bucket di bagian depan yang fungsinya untuk mengangkat material, dan backhoe ini di bagian belakang bisa untuk menggali. Kelebihannya adalah fleksibilitas dan mobilitasnya yang tinggi, terutama di area yang sempit. Fungsi utama dari backhoe loader ini adalah penggalian tanah di lokasi konstruksi yang terbatas, dan yang kedua pemindahan material dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga pekerjaan kecil di area yang sulit dijangkau oleh alat besar. Nah, yang keempat ada vibrator roller. Setelah tanah atau lapisan dasar dipondasi dan digali, proses pemadatan diperlukan untuk memastikan tanah tidak mudah bergerak atau amblas. Vibrator roller ini adalah alat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau material lainnya agar menjadi stabil dan keras. Fungsi utama dari vibrator roller ini adalah memadatkan tanah sebelum pemasangan fondasi, dan yang kedua meningkatkan daya dukung tanah. Yang ketiga mengurangi resiko penurunan tanah di masa depan. Yang kelima ada pile driver. Pada beberapa proyek, terutama pada tanah yang tidak stabil atau membutuhkan fondasi dalam, diperlukan pemasangan tiang pancang atau pile. Pile driver adalah alat yang digunakan untuk menancapkan tiang pancang ke dalam tanah, memastikan bangunan memiliki dukungan yang kuat dari dasar. Fungsi utama dari pile driver adalah yang pertama menancapkan tiang pancang pada tanah yang lembek atau berair. Yang kedua mendukung bangunan tinggi atau berat yang membutuhkan fondasi yang sangat dalam. Yang ketiga meningkatkan stabilitas bangunan di area rawan gempa. Yang keenam ada grader. Grader digunakan untuk meratakan dan memotong tanah, memastikan permukaan tanah sudah benar-benar siap sebelum pekerjaan fondasi dimulai. Alat ini memiliki blade yang panjang dan dapat diatur sudutnya, memungkinkan operator untuk meratakan area yang luas dengan cepat.
Fungsi utama dari grader adalah yang pertama meratakan permukaan tanah untuk jalan, lapangan, atau area pondasi. Yang kedua, untuk memotong tanah dan kedalaman tertentu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, merapikan area setelah pekerjaan penggalian atau pemadatan. Yang ketujuh, ada concrete mixer. Setelah tanah dipadatkan dan persiapan pondasi selesai, langkah berikutnya adalah memasang beton sebagai material pondasi. Concrete mixer ini digunakan untuk mencampur semen, pasir, kerikil, dan air menjadi beton yang siap digunakan. Mixer memastikan adukan beton homogen dan siap dituangkan ke dalam bukit zinc fondasi. Fungsi utama dari concrete mixer ini adalah mencampur material beton dengan cepat dan efisien. Yang kedua, memastikan kualitas beton yang dihasilkan memiliki kekuatan yang tepat. Yang ketiga, meminimalkan resiko beton mengering sebelum dituangkan. Yang kedelapan, ada water pump. Pada beberapa kondisi, area kerja untuk fondasi mungkin terkena genangan air atau memiliki kadar air yang tinggi. Water pump digunakan untuk mengalirkan air dari area yang akan digali atau dipadatkan, memastikan area kerja tetap kering. Fungsi utama dari water pump ini adalah mengeringkan area kerja yang terkena banjir atau genangan air. Yang kedua, menjaga tanah tetap stabil dan tidak jenuh air. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pekerjaan penggalian dan pemadatan. Yang kesembilan, trencher. Trencher adalah alat yang dirancang khusus untuk menggali parit yang panjang dan sempit, seperti untuk saluran pipa atau kabel. Alat ini digunakan untuk tahap awal pekerjaan fondasi untuk instalasi utilitas di bawah tanah. Fungsi utama dari trencher adalah menggali parit untuk instalasi pipa, kabel, atau saluran air. Yang kedua, membuat jalur utilitas bawah tanah sebelum fondasi dibangun. Yang ke-10, dump truck. Setelah penggalian dan pemindahan tanah, dump truck digunakan untuk mengangkut material tanah dari lokasi pekerjaan ke tempat pembuangan. Dump truck juga digunakan untuk mengangkut material seperti pasir, kerikil, atau batu ke lokasi konstruksi. Fungsi utama dari dump truck ini adalah mengangkut material tanah hasil penggalian. Yang kedua, memindahkan material bangunan seperti pasir dan kerikil. Yang ketiga, menjaga kelancaran distribusi material di lokasi proyek. Nah, yang berikutnya setelah pengerjaan tanah dan fondasi, ada peralatan yang digunakan untuk pekerjaan beton. Yang ketiga, peralatan untuk struktur dan rangka bangunan. Jadi setelah fondasi dan beton selesai, pembangunan struktur dan rangka bangunan dimulai. Proses ini melibatkan penggunaan alat-alat untuk memasang rangka dan elemen-elemen struktural lainnya. Seperti yang pertama ada kren. Kren ini digunakan untuk mengangkat material berat seperti baja, beton, dan komponen struktural lainnya yang ketinggian yang lebih tinggi. Kren sangat penting dalam pembangunan gedung bertingkat. Yang kedua, scaffolding atau perancah. Scaffolding adalah struktur sementara yang digunakan untuk menopang pekerja dan material selama pembangunan di ketinggian. Ada berbagai jenis scaffolding seperti scaffolding bambu, scaffolding besi, dan scaffolding aluminium, tergantung pada kebutuhan proyeknya. Yang kedua, ada rebar bender. Dalam konstruksi beton bertulang, tulangan baja atau rebar digunakan untuk memperkuat beton. Rebar bender adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan besi tulangan sesuai desain struktural. Yang keempat, ada tower crane. Tower crane ini digunakan untuk pembangunan gedung tinggi. Dengan tinggi yang bisa mencapai ratusan meter, tower crane dapat mengangkat material berat ke puncak bangunan dengan presisi tinggi. Yang keempat, ada peralatan yang digunakan untuk penyelesaian dan finishing. Setelah struktur utama bangunan selesai, tahap penyelesaian atau finishing dimulai. Tahap ini meliputi pemasangan dinding, lantai, pintu, jendela, dan elemen-elemen lain yang memberikan tampilan akhir pada bangunan. Beberapa peralatan yang digunakan di tahap ini meliputi yang pertama, tile cutter.
Star cutter ini adalah alat yang digunakan untuk memotong ubin atau keramik dengan ukuran yang sesuai dengan desain lantai atau dinding. Yang kedua, plastering machine. Untuk pekerjaan plastering dinding dan langit-langit, plastering machine digunakan untuk menerapkan plester dengan lebih cepat dan merata dibandingkan dengan metode manual. Yang ketiga ada sander. Sander digunakan untuk menghaluskan permukaan dinding atau kayu seperti pada pintu, jendela, atau lantai kayu agar tampak lebih halus dan rapi sebelum diwarnai atau divernis. Yang keempat, painting spraying gun. Untuk pekerjaan pengecatan, spray gun adalah alat yang digunakan untuk mempercepat proses menghasilkan lapisan cat yang merata. Alat ini digunakan pada dinding, langit-langit, atau bahkan elemen-elemen dekoratif lainnya. Yang kelima, peralatan keselamatan atau safety equipment. Keselamatan adalah aspek paling penting dalam konstruksi. Untuk melindungi para pekerja, berbagai peralatan keselamatan wajib harus digunakan, seperti yang pertama, helm konstruksi. Helm konstruksi ini untuk melindungi kepala pekerja dari benturan atau jatuhnya material dari ketinggian. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari luka, bahan kimia, atau material berbahaya lainnya. Yang ketiga, rompi reflektif. Rompi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja, terutama pada saat area yang ramai atau di malam hari. Yang keempat, ada sepatu safety. Sepatu safety melindungi kaki pekerja dari benda tajam, benda berat, atau bahan kimia. Sepatu ini dilengkapi dengan baja di bagian ujung untuk melindungi jari kaki. Yang terakhir ada harness dan tali pengaman. Jadi pada pekerjaan di ketinggian seperti di atas perancah atau kren, harness dan tali pengaman wajib digunakan untuk mencegah pekerja jatuh dari ketinggian. Yang keenam, peralatan elektrik dan pengukuran. Untuk memastikan konstruksi dilakukan dengan presisi, peralatan elektrik dan pengukuran sangat dibutuhkan. Seperti yang pertama ada laser level. Berikutnya adalah peralatan elektrik dan pengukuran pada proyek konstruksi. Dalam dunia konstruksi, penggunaan peralatan elektrik dan pengukuran sangatlah penting untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan keselamatan proyek. Peralatan ini membantu para insinyur, arsitek, dan pekerja lapangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membantu setiap tahapan konstruksi. Artikel ini akan yang pertama, jenis-jenis peralatan elektrik dan dalam konstruksi. Alat pemotong dan penggerak. Yang pertama ada gergaji listrik, digunakan untuk memotong berbagai material seperti kayu, metal, dan plastik. Gergaji listrik ini memberikan hasil potongan yang lebih rapi dan cepat dibandingkan dengan gergaji tangan. Yang kedua, bor listrik. Alat ini digunakan untuk mengebor lubang pada berbagai bahan seperti kayu, beton, dan logam. Bor listrik tersedia dalam berbagai ukuran dan daya, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga, mesin las. Digunakan untuk menyambungkan dua bagian logam dengan cara melelehkan material tersebut. Proses pengelasan ini penting dalam membangun struktur yang kuat dan kokoh. Yang kedua, alat penerangan. Lampu penerangan kerja digunakan untuk menerangi
menerangi area kerja, terutama saat bekerja pada tempat gelap atau saat malam hari. Lampu penerangan yang baik akan meningkatkan keselamatan dan produktivitas pekerja. Lampu LED portable ringan dan mudah dipindahkan. Lampu LED portable dapat digunakan di berbagai lokasi di proyek konstruksi, memberikan pencahayaan yang efisien dan hemat energi. Berikutnya jenis-jenis peralatan pengukuran dalam konstruksi. Yang pertama ada alat ukur panjang. Penggaris dan meteran alat dasar yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu objek. Penggaris dan meteran sangat penting untuk memastikan dimensi yang tepat dalam merencanakan dan pelaksanaan konstruksi. Yang kedua adalah laser distance meter. Alat ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur jarak dengan akurasi tinggi. Laser distance meter ini sangat berguna untuk pengukuran yang sulit dijangkau untuk area yang luas. Yang kedua alat ukur sudut. Pertama ada theodolit. Theodolit ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Theodolit sangat penting dalam pemetaan dan pengukuran tanah, serta untuk menentukan posisi dan ketinggian bangunan. Berikutnya ada inclinometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kemiringan atau sudut miring suatu objek. Inclinometer ini membantu dalam memastikan bahwa struktur dibangun dengan stabil dan tidak miring. Berikutnya ada water level, digunakan untuk menentukan level horizontal. Water level sangat berguna dalam proyek konstruksi dengan memastikan bahwa struktur dibangun pada ketinggian yang tepat. Berikutnya leveling instrument, digunakan untuk memastikan bahwa permukaan suatu struktur tanah rata. Ini sangat penting dalam proses konstruksi bangunan, jalan, dan jembatan. Yang ketiga, manfaat penggunaan peralatan elektrik dan pengukuran. Pertama, meningkatkan akurasi. Penggunaan alat ukur yang tepat dan mengurangi kesalahan dalam pengukuran, memastikan bahwa semua elemen konstruksi dipasang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Alat elektrik seperti bor dan gergaji listrik mempercepat proses kerja, memungkinkan proyek selesai lebih cepat dan mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, menjamin keselamatan. Peralatan penerangan yang baik serta alat yang dirancang untuk mengurangi resiko kecelakaan sangat penting dalam menjaga keselamatan pekerja di lokasi konstruksi. Yang keempat, pengendalian kualitas. Dengan menggunakan peralatan pengukuran yang tepat, kualitas konstruksi dapat terjaga dengan baik, menghasilkan bangunan yang kokoh dan tahan lama. Berikutnya adalah peralatan untuk struktur dan rangka bangunan. Dalam dunia konstruksi ini, struktur dan rangka bangunan merupakan komponen kunci yang menentukan kekuatan dan ketahanan sebuah bangunan. Untuk mencapai hasil yang optimal, berbagai jenis peralatan dan alat bantu digunakan. Yang pertama, peralatan dasar dalam konstruksi. Alat ukur yang dipakai adalah theodolit yang biasanya digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal. Yang kedua ada pita ukur, alat yang sederhana namun esensial untuk mengukur panjang dan jarak. Dan yang kedua ada alat penggali. Yang pertama ada ekskavator yang digunakan untuk menggali tanah dan memindahkan material. Ekskavator ini sangat vital dalam tahap pembangunan awal hingga akhir pembangunan. Yang kedua cangkul dan sekop. Meskipun sederhana, alat ini masih banyak digunakan untuk penggalian dan pemindahan tanah di area yang lebih kecil. Yang kedua, peralatan struktur. Beton dan peralatan penuangan. Yang pertama ada beton mixer. Alat ini mencampurkan bahan-bahan beton seperti semen, pasir, dan kerikil secara merata sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Yang kedua ada pompa beton, digunakan untuk memindahkan beton dari mixer ke lokasi pengecoran. Pompa beton sangat membantu untuk area yang sulit dijangkau. Berikutnya ada peralatan untuk pemasangan rangka. Pemasangan rangka ini biasanya dibantu dengan alat. Yang pertama kren. Kren ini adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material berat seperti balok, baja, dan panel beton.
Terdapat berbagai jenis kren, termasuk kren mobil, tower crane, dan trowel crane. Masing-masingnya mempunyai fungsi sendiri. Yang kedua, alat las. Pengelasan adalah metode penting dalam menyambung rangka bangunan, terutama yang terbuat dari baja. Mesin las seperti las mik dan plastik digunakan untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama. Yang keempat, ada peralatan untuk penyelesaian. Pertama, ada alat pemotong gergaji, digunakan untuk memotong kayu dan material lainnya. Gergaji tersedia dalam berbagai jenis, termasuk gergaji tangan dan gergaji listrik. Berikutnya ada mesin pemotong beton. Alat ini digunakan untuk memotong beton dengan presisi dan efisiensi sangat tinggi dalam proyek renovasi atau perbaikan. Yang kedua, ada alat finishing. Alat sander digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu atau material lain agar siap untuk finishing lebih lanjut. Yang kedua, ada pistol cat, memudahkan aplikasi cat atau pelapis dengan hasil yang merata dan profesional. Berikutnya ada teknologi modern dalam konstruksi. Alat berat berbasis teknologi. Penggunaan alat berat berbasis teknologi seperti drone untuk survei lokasi dan perencanaan semakin meningkat. Drone dapat memberikan gambar dan video udara, membantu dalam pemantauan proyek dan analisis area kerja. Yang kedua, software konstruksi. Software manajemen proyek konstruksi membantu dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Dengan menggunakan software ini, tim konstruksi dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kesalahan.